Saudara, kita lanjutkan pada seri yang kelima. Tadi yang terakhir itu negara Kalimantan Timur terbentuk 12 April 1947. Kemudian yang kelima, negara Kalimantan Barat 11 Mei 1947. Ini yang dia punya kepala pemerintahan ini, Sultan Hamid II ini, yang menjadi kepala dari seluruh negara bagian. Nanti sebentar kita lihat ya. Kemudian yang keenam, negara Sumatera Timur 25 Desember 1947. Yang ketujuh, negara Banjar 14 Januari 1948 juga di Kalimantan. 8, negara Madura 20 Februari 1948. Yang kesembilan, negara Pasundan dan Distrik Federal Jakarta 26 Februari 1948. Ini daerah Sunda ya. Kemudian negara yang ke-10, 11 dan yang ke-12 ini merupakan suatu ikatan federasi juga. Jadi Federasi Riau, Bangka dan Belitung. Ya. Itu dibentuk 5 Juli 1948. Jadi dia satu negara yang terdiri dari federasi tiga daerah, Riau, Bangka dan Belitung. 5 Juli 1948. Yang ke-13, negara Sumatera Selatan 30 Agustus 1948. Yang ke-14, negara Jawa Timur 26 November 1948. Yang ke-15, negara Jawa Tengah 2 Maret 1949. Jadi, saudara-saudara, kita lihat dari antara kurun waktu aksi militer pertama dan yang kedua itu terbentuk ada 15 negara bagian. Ya. Nah, dasar pembentukan negara bagian ini sebagai berikut. Pertama, selaras, serasi, seimbang, dan sesuai dengan perjanjian Linggarjati dan Renville. Yang kedua, kemufakatan bebas dan demokratis dari rakyat wilayah tersebut. Jadi itu kehendak rakyat untuk membentuk mereka punya negara bagian masing-masing. Bukan kehendak orang per orang. Dan yang ketiga, pembentukannya bukan pada wilayah RI. Yang keempat, ketetapan tentang plebisisitan atau penentuan nasib sendiri untuk wilayah kependudukan berdasarkan perjanjian Linggarjati dan Renville. Apakah mereka mau bergabung dengan RI atau membentuk negara bagian dalam RIS, atau membentuk hubungan khusus dengan RI dan atau kerajaan Belanda, diabaikan oleh RI. Karena maksud ekspansionis. Inilah dasarnya, saudara-saudara. Jadi, beta ulangi yang dasar yang terakhir ya. Ketetapan tentang plebisit dan atau penentuan nasib sendiri untuk seluruh wilayah yang tadi saya katakan diabaikan lagi oleh RI. Jadi Linggarjati sudah isyaratkan bikin negara bagian ini 3 yang masuk akal, orang semua puas, cocok, benar. RI itu Jawa, Madura dan Sumatera besar, luar biasa besar. Kemudian Borneo, Kalimantan sendiri, kemudian NIT sendiri, sama-sama besar, seimbang. Renville suruh lagi dalam kurun waktu 1 tahun silahkan menyelesaikan itu. Tidak juga. Belanda pusinglah dengan mereka. Belanda sikat lagi aksi militer yang kedua ya. Nah, kemudian terbentuk lagi negara-negara bagian. Kenapa terbentuk negara bagian? Ya itu karena itu. Salah satu penyebabnya dia ugal-ugalan. Nah, kalau dia ugal-ugalan semua orang mau bikin negara lah. Ada urusan apa lagi dengan dia ya. Nah, logikanya dapat dibenarkan. Kenapa dia mesti marah orang bikin negara bagian? Kenapa dia RI dia mesti marah orang? Dia cuek Linggarjati, dia cuek Renville. Orang sekarang bikin negara bagian, dia tidak mau, dia tidak suka, dia marah dan sebagainya, dia agresi militer. Ini memang orang rakus, galojo. Dia punya cerita cuma satu, dia punya kata-kata yang paling bagus baru dorangnya cuma satu, galojo. Oke? Mari kita lanjut. Pada tanggal 29 Mei 1948, Resolusi Bandung. Resolusi Bandung ini, dia punya hasil apa, saudara-saudara? Yang pertama, terbentuknya Badan Permusyawaratan Federasi, atau BPF, atau Federal Consultative Assembly, atau FCA, yang merupakan badan perhimpunan 15 negara bagian yang telah ada dan dipimpin oleh kepala negara Kalimantan Barat, yaitu Sultan Hamid II. Jadi tadi saya bilang, negara Kalimantan Barat 11 Mei 1947 dibentuk,
kepala negaranya Sultan Hamid II yang berdasarkan resolusi Bandung 29 Mei 1948 diangkat menjadi kepala Badan Permusyawaratan Federal dari ke-15 negara bagian kecuali RI. Jadi karena diasumsikan 3 negara bagian yang besar oleh Linggarjati dan oleh Renville diabaikan oleh RI, maka semua negara bikin negara bagian. Dan ke-15 negara bagian tadi ini dipimpin atau dipegang, dikuasai, dikepalai oleh Sultan Hamid II sebagai kepala pemerintahan daripada negara Kalimantan Barat tadi itu. Dan RI sendiri. Jadi ada 2 saudara-saudara. RI sendiri sekarang dan 15 negara bagian sendiri. 15 negara bagian ini dipimpin oleh Sultan Hamid II. Nah, itu dia. Resolusi Bandung, ya. 29 Mei 1948. Yang kedua daripada resolusi Bandung hasilnya penelusuran pembentukan negara Indonesia Serikat. Artinya bahwa ke-16 negara bagian ini akan didudukan menjadi suatu negara Republik Indonesia Serikat. Jadi kalau Ales yang mau yang tadi, Linggarjati, Renville juga yang mau, ya sudah, mari kita bikin 16. Oke? Karena siapa yang ngajar Ales yang mau? Kalau Ales yang mau ya ketemu bikin dong. Iya, toh kenapa Ales marah? Anda yang boleh marah, Anda tidak boleh marah. Kenapa Anda mesti marah orang? Nah, sekarang, jadi 2 hasil daripada resolusi Bandung. Pertama, Sultan Hamid II diangkat menjadi kepala Badan Permusyawaratan Federasi 15 negara bagian tadi. Dan ke-16 negara bagian ini pada butir 2 akan menjadi suatu negara Republik Indonesia Serikat. Oke. Nah, atau disebut negara Indonesia Serikat. Pada bulan Oktober 1948, beberapa bulan sesudah resolusi Bandung, pemerintah Belanda memberikan jaminan jangka panjang kepada negara Indonesia Timur untuk merealisasikan penentuan nasib sendiri. Kenapa saudara? Karena maksud manifest daripada RI untuk menduduki teritori negara-negara bagian tersebut. Ya. Pada bulan Oktober 1948, maksud ekspansionis daripada RI Soekarno dan dia punya antek-antek sudah tercium bau. Dan oleh sebab itu, pada bulan Oktober 1948, Belanda memberikan jaminan jangka panjang kepada negara Indonesia Timur. Indonesia Timur, silahkan bentuk penentuan nasib sendiri. Ayo silahkan, siapa mau merdeka silahkan, cepat, bikin. Karena maksud manifest daripada RI untuk mencaplok ini negara-negara bagian tadi ini. Nah, 13 daerah otonom daripada negara Indonesia Timur ini diberikan kesempatan oleh Belanda, silakan. Siapa yang mau merdeka silakan. Cuma mendasar tolol juga ini NIT ini, negara Indonesia Timur. Sudah dikasih keluasan oleh Belanda, tapi dia pura-pura tak tahu. Dia masih pikir RI ini bagus. Memang, jiwanya tulus seperti merpati. Ini Indonesia Timur ini, Presiden Sukawati ini. Bagus dia. Jujur orangnya. Baik. Memimpin negara Indonesia Timur yang bagus. Tidak mempunyai prasangka buruk terhadap RI. Tapi memang dasar belang, ular di bawah daun, orang Ambon bilang. RI. Jadi dia manfaatkan kebaikan orang. Kemulusan orang dimanfaatkan. Saudara-saudara lihat sini. Luar biasa. NIT tidak perlu dikasih kesempatan, tapi ya sabar dulu lah. Nah, sabar-sabar akhirnya dicaplok. Oke, kita lanjutkan. Perwakilan Belanda di PBB, Dr. Van Rooyen. Jadi perwakilan Belanda di PBB Dr. Van Rooyen pada tanggal 22 Desember 1948 menyerahkan pertanggungan jawab ini untuk didaftarkan di PBB, di Dewan PBB. Jadi perluasan daripada Belanda ini jaminan daripada pemerintah Belanda untuk memberikan kesempatan kepada negara Indonesia Timur untuk merdeka masing-masing daerahnya itu dibawa oleh Dr. Van Rooyen sebagai perwakilan PBB perwakilan Belanda di PBB, saudara-saudara. Didaftarkan di Dewan di PBB. Dan itu sampai sekarang masih ada. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Pada tanggal 28 Januari 1949, resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tadi saya katakan tadi,
sesudah habis dari Ngerjati kemudian habis dari Renville kemudian ada aksi militer yang pertama dan kedua, maka terjadilah atau dikeluarkan resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengisyaratkan atau yang menentukan sebagai berikut. 1. Hentikan aksi militer Belanda dan hentikan aksi gerilya